Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaribaldi, NPM 17833036. Saya akan menampilkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh profitabilitas leverage ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022, yaitu yang terdiri agenda tiga agenda, yaitu satu, pendahuluan; dua, tujuan pustaka; tiga, metode penelitian. Pendahuluan. Latar belakang masalah penelitian yaitu perusahaan-perusahaan yang go publik wajib untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan telah diaudit oleh akuntan publik. Bursa Efek Indonesia atau BII yang menindak perusahaan go publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan melebihi batas waktu yang ditentukan. Banyaknya perusahaan manufaktur yang masih melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangannya adalah menjadi dasar masalah bagi perusahaan karena adanya sanksi keterlambatan. Hal ini yang menjadi latar belakang penulisan untuk penelitian pengaruh apa yang menyebabkan perusahaan melaporkan keuangan akuntansi secara tepat waktu. Rumusan masalah yang terdiri dari satu, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Yang keempat, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Pendahuluan tujuan penelitian. 1. Untuk menguji secara empiris berpengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang ketiga, untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Keempat, untuk menguji secara empiris pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Manfaat dan penelitian yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk menghindari keterlambatannya pelaporan keuangan agar tidak berdampak buruk pada perusahaan. Manfaat bagi investor yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bagian pertimbangan mengenai suatu bidang usaha, sehingga para investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Landasan teori sinyal. Perusahaan yang berkualitas baik akan memberikan sinyal dengan cara menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini tidak bisa ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk karena perusahaan berkualitas buruk akan cenderung tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Ketepatan waktu berarti menyampaikan informasi yang bersedia untuk mengambil keputusan pada waktu yang tepat untuk mempengaruhi keputusan yang mereka buat. Laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan potensial ekuitas debitur dan kreditor lainnya dalam mengambil keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.
Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu landasan teori leverage. Leverage menunjukkan kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut likuiditasnya, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, atau Muwanir 2010. Leverage menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya, karena umur perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tetap surprise dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil keputusan bisnis yang ada dalam perekonomian. Ukuran perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terdiri 3 kategori, yaitu perusahaan besar atau leverage firm, 2 perusahaan menengah atau medium size, dan yang 3 perusahaan kecil atau small firm. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Metode penelitian. Daftar penelitian. 1. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019 sampai 2022. 2. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Variabel penelitian. 1. Variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 2. Variabel independen, yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan. Metode analisis data. 1. Statistik deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, analisis regresi logistik, yaitu digunakan untuk menguji variabel atau profitabilitas yang diproksi dengan return on asset atau ROA, leverage yang diproksi dengan debt of equity ratio atau DER, ukuran perusahaan yang diproksi dengan total aset atau TA, dan umur perusahaan yang diproksi dengan X, mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Tahap analisis regresi logistik. Menilai kelayakan model regresi. Menilai keseluruhan model, matrik klarifikasi, estimasi parameter. 3. Yaitu pengujian hipotesis, yang terdiri dari uji work dan koefisien determinasi. Sekian dan terima kasih.